池中央的法兰之塔里守护着我，潜入海底和海族交易。少不大阵，可是要虚空风暴。不要，我还是个处男啊！ Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Di pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah film Donghua. Film ini menceritakan tentang dewa penyihir terakhir, yang kembali ke 3000 tahun lalu, untuk mencegah terjadinya bencana di masa depan. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, bantu subscribe channel ini, dan aktifin juga lonceng notifikasinya, agar nanti sahabat semua tidak ketinggalan video terbaru. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke ceritanya. Film diperlihatkan sebuah benua yang diambang kehancuran. Untung saja ada seorang master penyihir agung yang selalu melindungi benua yang bernama Sten. Diceritakan ia merupakan satu-satunya penyihir yang tersisa di benua Sten. Ia juga selalu memantau keadaan di sekitarnya dari pagoda Falan. 一个魔法师了。 他就在城池中央的法兰之塔里守和海族交易，行走在魔法师是什么？ Di pagoda Falan, Master Agung yang menjaga sebuah arai. Tiba-tiba arai itu memberikan sinyal bahaya yang menandakan terjadinya sebuah goncangan di benua Sten. Lalu Master Agung kembali mengaktifkan arai itu untuk menjaga kestabilan di benua Sten. 我却只能当个图书管理员，坚持糟了，苍穹的。 Master Agung yang ingin bersih-bersih sedikit menceritakan bahwa energi sihir yang berada di benua Sten sudah semakin menipis, dikarenakan pada saat 3000 tahun lalu terjadi sebuah kekacauan yang mengakibatkan berakhirnya masa penyihir yang pada saat itu dalam masa jayanya. Master Agung juga sedikit takut bahwa pagoda Falan tentu tidak akan bertahan lama. 法力2000年，现在一场黑暗动乱，辉煌的一切神、剑神、黑暗龙王，也不知道这。 Di luar pagoda terlihat orang-orang yang membicarakan Master Agung. Di sana mereka mengatakan bahwa Master Agung telah berjasa pada mereka, dikarenakan telah menjaga benua Sten selama 10 tahun dari atas pagoda Falan. Kembali pada Master Agung yang mengambil sebuah buku kutukan 12 tingkat untuk dibacanya. Lalu ia pergi keluar untuk sedikit menghirup udara segar, dan di sana Master Agung juga sudah pasrah menunggu ambang kehancuran di benua Sten. Akan tetapi pada saat itu sebuah meteor pun menimpanya, dan ia terbangun di ruangan kelas Akademi Sihir Sid. Ia sangat terkejut bahwa bisa kembali ke 3000 tahun pada saat kekacauan terjadi. 魔法书擦起来，为了生存，建造出了苍穹石。我还是个处男啊！一名学生。 Di sini Master Agung dipanggil dengan nama Yesuan. Jadi kita akan memanggilnya Yexuan saja, dan di sini Yexuan juga dianggap sebagai seorang sampah. Di sana temannya yang bernama Chen Nan mengingatkan Yexuan agar tidak berisik saat Guru Yun sedang memberikan materi. Guru Yun juga merupakan penyihir jenius terbaik di ibu kota serta juga berhubungan baik dengan dekan Aula Bisfram. Tentu siapa yang macam-macam padanya nasibnya tidak dijamin selamat. 好，像所知，这个时代的贵族我未来的魔法师，你们中他的魔药课你都敢打瞌睡，只有当你们穿上魔法师袍的时候，才主动来西斯魔法学院，你不会真傻了吧？长会很凄惨的。 Namun pada saat itu juga Yesuan pun dimarahi oleh Guru Yun, serta menyuruhnya agar menjelaskan beberapa jenis elemen sihir yang ada di dunia ini. Akan tetapi semua murid di kelas pun meremehkannya, dikarenakan Yesuan hanyalah dianggap seorang sampah, bahkan sampai saat sekarang ini belum lulus sebagai seorang penyihir junior. Namun Yesuan yang emang dari masa depan sudah mengetahui semuanya, mengatakan bahwa ada 9 jenis elemen sihir bahkan bisa melebihi itu, serta menjelaskan penemu elemen sihir, dan elemen sihir sendiri terbagi atas air, api, angin, es, petir, cahaya, kegelapan dan racun.
Selain itu juga ada yang menyebutkan kehidupan, ruang waktu, sihir hitam dan lain-lain. Seketika itu semua murid di kelas pun tidak membenarkan apa yang dikatakan Yeksuan, dan hanya menganggap bahwa Yeksuan hanya mengada-ngada. Tetapi Guru Yun pun membenarkan itu dan sedikit membuat Guru Yun terheran-heran dengan Yeksuan yang mengetahuinya. 早点开出算了。云，魔法元素的构成，第一个阶段是魔元前别说话。那你告诉我，我的柏拉图大法师又在此激发文明的拉瓦西大法师又提出修改成了金木水火土。在魔法学中，主要是以5000年前风、冰，还有生命、空间。当你默默无闻，理论我也曾听说过。叶璇他在说什么？明明只有9种，叶璇你答不出来。魔法元素的确是给我闭嘴！你们只需要知道这个答案就可发展，并不是什么秘密。 Guru Yun yang masih penasaran dengan Yeksuan, meminta Yeksuan untuk membuat cairan dasar elemen api, dan seandainya Yeksuan bisa, maka ia diperbolehkan tidak menghadiri kelas hari ini. Tetapi jikalau gagal siap-siap untuk menanggung hukumannya, Yeksuan yang emang seorang master dari masa depan tentu ia tidak mempermasalahkannya. Lalu ia pun menunjukkan keahliannya dalam membuat cairan dasar elemen api. 不过，理论终究只是理论。的火元素基础液的配置，给大家演示一下。法师，魔药学是必须掌握的。我都恨不得上去踹2脚。不会炼制，那就认真。唉，是配置火系魔药时所用到的几。他怎么突然跑到讲台上了？这么简单的化学实验，我可没有说过取一个单位的火星矿石。想要炼制啊！ 用萃取液将火星矿石中的火形成火元素基础液，以3:1的比例加入无属性元素过滤网，过滤掉火星矿石中的杂质。Yeksuan yang telah menyelesaikan cairan dasar dalam elemen api pun membuat semua murid kelas terkejut. Begitu juga dengan Guru Yun, yang memuji cara Yeksuan dalam membuat cairan dasar elemen api yang begitu sempurna. Bahkan dirinya juga belum tentu bisa melakukan hal yang seperti itu. Serta terheran-heran dengan Yeksuan yang begitu menakjubkan. Lalu Yeksuan pun pergi. Di sana Guru Yun menyuruh murid belajar sendiri. Sedangkan ia pergi dengan membawa cairan dasar elemen api yang dibuat oleh Yeksuan tadi. 我可以走了吧？即便是我，也未叶轩。上课期间居然敢！不然的话，他这门魔药就不说了。没有。 Di sini murid yang bernama Lin Yue masih saja meremehkan Yeksuan yang dianggap sampah. Tentu Chenan yang mendengar tidak terima bahwa temannya dikatakan sebagai sampah. Keributan pun terjadi. Untung saja ketua kelas yang cantik ini melerainya. 老大，怎么回事？不及格，这也太……竟然是个魔药天才！那是你才是废物。陈南就和这课桌一样。啊，这里是课堂。 要吵架你们。 Yeksuan yang berjalan-jalan sedikit memikirkan bahwa kekuatannya saat ini begitu lemah, dan di sana ia melihat penyihir magang, yang mana penyihir magang merupakan salah satu tahapan sebelum menjadi penyihir sejati, dan penyihir magang juga dibagi atas 3 yaitu junior, menengah dan senior. 这太弱了，难怪连一名初级魔法师了，也称之为1阶法师。魔法学徒分3个级别，图的境界上异业。 黑暗高级魔法学徒之后，便是初级魔法。绝大多数学员。 Di sini Yeksuan ingin meningkatkan kekuatannya, untuk bisa mengatasi kekacauan yang terjadi di era ia sekarang, supaya tidak terulangnya tragedi masa depan. Lalu Yeksuan pun pergi ke ruangan sihir. Sebelum meningkatkan kekuatan sihirnya, Yeksuan terlebih dahulu melihat elemen dan kekuatan spiritual yang ia miliki di sebuah bola kristal. Namun pada saat itu juga film pun bersambung. 大人还在上课，正好可以安静的做亲和力和精神力。元素测试水晶。Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Dan terima kasih bagi sahabat semua yang menonton video ini hingga akhir.